semuanya, balik lagi bersama aku di Genfei Channel. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like ya dulu ya teman-teman di bawah. Nah, pasti kalian yang klik video ini, kalian ragu kan? Kalian mau pilih universitas negeri atau universitas swasta? Oke, perkenalkan terlebih dahulu sebelumnya, nama aku Jihan Ramadhani. Nah, di sini aku merupakan mahasiswi semester 5 ya dari Universitas Bina Sarana Informatika atau BSI. Nah, untuk teman-teman yang sedang bingung ingin melanjutkan perguruan tinggi kemana nih, mau ke universitas swasta atau ke universitas negeri. Tapi buat teman-teman gak usah ragu lagi, karena sebenarnya universitas manapun, baik negeri maupun swasta, semuanya sama-sama bagus. Tergantung bagaimana penempatan diri kita di dalam universitas tersebut, bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita tekun atau tidaknya dalam memahami dunia pembelajaran di kampus. Oke, kali ini aku bakalan kasih tahu untuk teman-teman yang masih bingung nih, sekiranya kalian tidak diterima di universitas negeri, jangan berkecil hati karena kalian masih punya peluang atau kesempatan berkuliah meskipun di universitas swasta, teman-teman. Nah, untuk kalian yang masih bingung untuk kuliah di universitas swasta yang mana? Oke, jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian mengenai universitas swasta, yaitu Universitas Bina Sarana Informatika yang merupakan kampus aku juga, teman-teman. Nah, di sini untuk kalian yang masih ragu, kira-kira di BSI itu pembelajarannya sih seperti apa sih? Bagaimana sistem pembelajaran di BSI? Dosennya itu mudah, galak, atau gimana nih, teman-teman? Oke, di sini bakal aku bahas satu persatu ya, teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama aku bakalan membahas bagaimana sistem pembelajaran yang berlaku di Universitas BSI, teman-teman. Nah, karena aku baru merasakan satu semester atau semester 1 secara offline atau langsung belajarnya di kampus. Sedangkan sisanya dari semester 2 sampai sekarang semester 5 aku baru melakukan pembelajaran secara daring atau online di rumah. Nah, aku bakalan membahas bagaimana sistem pembelajaran jika dilaksanakan di kampus atau secara offline. Nah, selama satu semester kemarin, aku offline di kampus itu, sistem pembelajarannya adalah kalian harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari masing-masing dosen, teman-teman. Kenapa sih begitu? Karena poin utama dalam sistem perkuliahan yang pertama adalah absensi. Nah, absensi ini dimana setiap dosen itu memiliki ketentuannya masing-masing, teman-teman. Ada dosen A yang membolehkan maksimal keterlambatan hanya 10 menit atau 15 menit. Dan bahkan ada juga dosen yang tidak memperbolehkan sama sekali mahasiswanya untuk tidak boleh terlambat selama mengikuti perkuliahannya. Jadi, kalau misalkan di BSI, biasanya dosen yang pernah aku temui adalah dosen yang memberikan keterlambatan masuk ke dalam kelas maksimal adalah 15 menit, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian terlambat untuk mengikuti kelas tersebut atau lebih dari 15 menit, maka kalian tidak boleh mengikuti mata kuliah tersebut di kelas. Nah, kalau misalkan absensi langsung di kampus atau offline, biasanya itu dia terhubung langsung dengan kode akses di kelas. Jadi di kelas itu ada wifi gitu yang mencantumkan kode-kode ruangan kelas, misalkan R304. Nah, di wifi tersebut kalian bisa melakukan absensi langsung ke portal yang ada di web BSI, teman-teman. Jadi kalau misalkan secara kampus atau secara offline, kalian hanya bisa melakukan absensi jika kalian terhubung di dalam wifi yang ada di dalam ruang kelas tersebut, teman-teman. Dan kalau misalkan absen secara daring atau online seperti sekarang, nah, melakukan absensinya itu melalui aplikasi yang sudah diciptakan atau dibuat oleh Universitas BSI, yaitu melakukan absensi di MyBase, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua tugasnya. Nah, tugas yang diberikan oleh Universitas BSI biasanya tergantung juga dari dosen mata kuliah masing-masing. Tapi kalau misalkan tugas itu kebanyakan lebih kepada presentasi. Presentasi berkelompok, baik itu secara online ataupun di kampus, biasanya lebih dominan untuk melakukan presentasi. Nah, membuat makalah maupun membuat PPT, teman-teman. Dan biasanya dosen itu akan memberikan kita kesempatan untuk memilih sendiri tim anggota kelompok kita, ataupun bisa juga dosen memberikan
anggota kelompoknya itu berdasarkan sistem urut absensi. Misalkan disuruh buat nih 5 kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari mahasiswa nomor urut absen 1 sampai 5 kayak gitu, teman-teman. Dan juga tugas di BSI itu menurut aku tidak terlalu ribet ya, atau tidak terlalu rumit, karena tugasnya ini biasanya lebih banyak itu berkelompok. Dan kalau misalkan tugas individu itu sendiri, biasanya dosen itu lebih memberikan kita kayak semacam kuis, itu kan dilaksanakan secara individu masing-masing. Terus juga dosen kalau tugas individu itu biasanya berupa LTM. Jadi ini khusus kayak pelajaran atau mata kuliah yang hitung-hitungan, seperti akuntansi dasar dan praktik. Nah, di situ nanti dosen akan memberikan LTM atau lembar tugas mahasiswa yang harus dikerjakan sendiri oleh masing-masing individu mahasiswa tersebut gitu. Jadi LTM itu biasanya setebal ini, kayak semacam buku yang harus diisi jawabannya di LTM tersebut. Jadi di LTM ini terdapat kumpulan soal akuntansi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa itu sendiri, teman-teman. Nanti contoh bukunya aku taruh di sini ya, di atas lampirannya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk tugas individu biasanya lebih ke latihan soal. Misalkan terdiri dari esai 5 buah yang itu harus kita kerjakan sendiri-sendiri. Kayak gitu sih, teman-teman. Terus kemudian selain absensi dan selain tugas, ada juga nih UTS dan UAS-nya. Nah, UTS ini dilaksanakan setelah kita melalui semua pembelajaran. Jadi di BSI itu terdiri dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5, dan pertemuan 6. Ini semuanya belajar dulu. Jadi 6 pertemuan ini membahas mengenai kita belajar bersama dosen. Nah, kemudian di pertemuan ke-7 baru dosen akan memberikan kuis. Nah, memberikan kuis dan memberikan pra UTS. Nah, di pertemuan ke-8 baru dosen akan memberikan UTS atau ujian tengah semester. Nah, kemudian setelah UTS kita lanjut lagi belajar. Belajar pertemuan 9, pertemuan 10, pertemuan 11, pertemuan 12, pertemuan 13, sampai ke pertemuan 14. Nah, di pertemuan 14 ini sudah selesai. Lalu kita tinggal menunggu pertemuan 15 untuk menjalankan kuis atau mengisi kuis dan pra-UAS yang disediakan oleh dosen. Nah, nanti di pertemuan ke-16 kita baru melaksanakan ujian akhir semester atau yang kita sebut sebagai UAS, teman-teman. Nah, setelah UAS barulah kita akan menerima KHS. Apa sih KHS itu? KHS adalah kartu hasil studi yang dimana kita akan dapatkan setelah 1 semester berlalu atau sudah kita lewati, teman-teman. Nah, KHS ini bisa berupa nilai IP gitu ya, atau indeks prestasi, teman-teman, yang terdiri dari nilai A, nilai B, terus nilai C, nilai D, nilai E, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan nilai A itu sama dengan 4, kalau misalkan nilai B sama dengan 3, kalau misalkan nilai C sama dengan 2, kalau misalkan nilai D sama dengan 1, dan E sama dengan 0. Nah, maksudnya apa sih? Ini itu untuk menentukan nilai mutu kita di masing-masing mata kuliah. Misalkan teman-teman ini mata kuliahnya akuntansi dasar. Nah, akuntansi dasar ini ada 3 SKS. Nah, 3 SKS. Kalau misalkan teman-teman memiliki nilai A dalam mata kuliah akuntansi, maka poinnya 4. A sama dengan 4. Nah, kan ada 3 SKS nih di mata kuliah ini. Berarti tinggal 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti nilai mutu kalian dalam mata kuliah akuntansi sama dengan 12. Seperti itu, teman-teman. Oke, aku bakalan membahas mengenai apa itu KRS, apa itu KHS di BSI ya, atau di Universitas BSI. Perlu teman-teman ketahui bahwa setiap universitas itu memiliki kebijakan yang berbeda ya, teman-teman. Jadi di universitas lain mungkin bisa memilih SKS-nya sendiri atau bisa mengambil SKS-nya sendiri. Tapi kalau misalkan di BSI, ini udah per paket ya, teman-teman. Jadi teman-teman gak bisa menentukan SKS sendiri, atau kalian mau ngambil misalkan dalam 1 semester nih, oh biar cepat lulus nih, aku mau ngambil 10 mata kuliah nih dalam 1 semester. Itu nggak bisa ya, teman-teman. Itu nggak bisa di BSI. Dan di BSI tidak berlaku mengambil SKS sendiri atau mata kuliah sendiri. Karena di BSI itu sistemnya per paket. Misalkan 1 semester ini sudah disediakan 22 SKS, ya udah berarti mata kuliah yang teman-teman ambil itu aja yang sudah diberikan oleh BSI. Gitu, teman-teman. Jadi di BSI itu tidak ada istilahnya
lulus duluan atau seperti apa, karena memang di sini kita itu sistemnya kekeluargaan yang dimana kita daftar bareng nih teman-teman, kita harus lulus bareng juga kayak gitu teman-teman. Jadi SKS-nya semuanya rata, semua mahasiswa sama, setiap semesternya itu mata kuliahnya juga sama teman-teman, nggak ada yang dibedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Terus di BS itu KRS-nya bisa dilihat melalui web portal Universitas BSI yang ada atau sudah disediakan di ruang mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, di ruang mahasiswa UBS ini sudah lengkap semua, mulai dari biodata kalian ada, terus KRS kalian itu ada, KHS kalian juga ada. Nah, KRS ini adalah Kartu Rencana Studi. Kartu Rencana Studi ini merupakan isi daftar mata kuliah yang kalian harus atau wajib pelajari selama 1 semester yang bersangkutan. Seperti misalkan kalian dapat KRS di semester 2 nih, ada mata kuliahnya perbankan, terus ada pengantar ekonomi mikro, kemudian ada pengantar akuntansi. Nah, ini semuanya harus kalian jalani selama 1 semester tersebut. Nah, itu yang disebut dengan KRS atau Kartu Rencana Studi. Kalau misalkan KHS, Kartu Hasil Studi, itu didapat setelah kalian berhasil menyelesaikan 1 semester yang bersangkutan gitu. Itu nilainya atau istilahnya kalian dapat IP berapa nih dalam 1 semester tersebut, seperti itu. Apakah kalian dapat IP 3,5 atau 3,6? Nah, itu bakal terlihat di dalam kartu hasil studi teman-teman. Dan biasanya akan terlihat ketika sudah selesai UAS, seperti itu. Nah, ini aku ada notes ya atau catatan. Jadi buat teman-teman yang memang baru masuk nih di UBSI, kalian harus pintar-pintar mencari circle gitu ya. Nah, kenapa sih aku bilang harus pintar-pintar mencari circle? Karena biasanya sebagian besar tugas itu biasanya berkelompok. Nah, berkelompok ini biasanya dosen memberikan kebebasan kita untuk memilih kelompok tersebut. Jadi biasanya mahasiswa ini maunya kelompoknya sama dia aja nih. Misalkan kalian bikin dong satu kelompok isinya 5. Nah, 5 ini itu terus tuh orangnya. Misalkan si A, si B, si C, si D, si E kayak gitu. Circle-nya itu terus, dia nggak mau dirubah. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya circle dari awal, nah kalian sampai akhir tuh bakalan dapat sisa kelompoknya gitu, atau kelompok sisa. Nah kan kalau kayak gitu kan gak enak ya teman-teman. Padahal seharusnya nggak boleh main circle seperti itu, karena kita sebenarnya harusnya berbaur aja gitu ya satu sama lain antara mahasiswa. Kalau misalkan kita punya circle A, punya circle B, circle C, terus orang-orang yang nggak masuk circle itu bakalan terabaikan. Nah, ini kan gak enak juga seperti ini gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa seharusnya berbaurlah dengan sama mahasiswa lainnya. Jangan ada pembatas antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya, seperti itu teman-teman. Karena kita juga harus perbanyak belajar organisasi juga di kampus, karena di BSI ini juga menyediakan berbagai macam himpunan mahasiswa atau organisasi yang bisa kalian ikuti. Seperti misalkan aku di jurusan manajemen, aku ambil himpunan HIMA, yaitu himpunan mahasiswa manajemen, seperti itu. Kalau misalnya kalian jurusannya akuntansi atau prodinya akuntansi, kalian juga bisa ikutan himpunan mahasiswa akuntansi kayak gitu. Atau kalian mau ikut pencinta alam, organisasi pencinta alam, itu bisa gitu teman-teman. Pokoknya selama masa perkuliahan, perbanyaklah relasi baik itu kalian ikut organisasi ataupun kalian sering sharing bersama dosen, karena setiap dosen itu pasti memiliki karakteristiknya masing-masing. Kalian juga bisa saling sharing juga dengan dosen kalian, misalkan seputar dunia perkuliahan atau dunia kerja, seperti itu. Jadi kita bisa mendapat ilmu tambahan dari orang-orang yang kita kenal atau dari orang-orang di sekeliling kita. Dan terakhir, aku mau kasih tahu bagaimana sistem penilaian yang ada di UBSI, teman-teman. Nah, sistem penilaian yang ada di BSI ini sebenarnya, kalau misalkan kalian dapat nilai C, nah itu kalian bisa mengambil remedial atau pengganti ya, istilahnya kayak ujian pengganti untuk memperbaiki nilai tersebut, teman-teman. Misalkan kalian dapat nilai C nih, aku pengen nih memperbaiki biar bagus, biar nggak ada nilai C-nya nih di KHS ku. Nah, kalian bisa bayar seharga 100.000 tiap mata kuliah yang ingin kalian perbaiki, teman-teman. Misalkan nilai mata kuliah perbankan kalian itu dapat C. Nah, kalian pingin perbaiki. Nah, kalian harus membayar remedial sebesar 100.000 per mata kuliahnya.
Oke teman-teman, terakhir aku bakalan kasih tahu ke kalian bagaimana sistem penilaian di BSI. Nah, sistem penilaian di BSI ini tidak hanya berdasarkan nilai UTS ataupun UAS saja, tetapi juga diambil dari absensi. Nah, absensi itu diambil sebesar 20%, kemudian untuk nilai tugasnya juga diambil sebesar 25%, kemudian untuk nilai UTS-nya diambil sebesar 25%, dan untuk nilai UAS-nya diambil sebesar 30%. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya nih kalian dapat nilai UTS nih kecil nih, misalkan nilai UTS kalian itu 60 gitu ya. Nah, ini masih bisa di-compare dari nilai tugas kalian sama nilai absensi kalian atau nilai kehadiran kalian. Jadi, saran dari aku, kalau misalkan kalian ingin dapat nilai yang bagus, minimal dapat nilai B gitu ya. Nah, ini mudah banget di BSI karena kalian cukup hadir setiap mata kuliah ya. Jadi kalian pastikan untuk tidak bolong dalam mata kuliah kalian, nilai absensinya ini. Terus juga kalian harus mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh dosen. Sehingga apabila nilai UTS kalian ataupun nilai UAS kalian sekiranya tidak bagus ya atau kurang bagus, misalkan dapat nilai 70 atau 60, itu masih bisa kebantu dari nilai absensi dan nilai tugas gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian mau nyusun skripsi atau nyusun TA, itu nilai minimal yang diwajibkan oleh BSI adalah dapat nilai C gitu ya, minimalnya. Jadi kalau misalkan nilai kalian masih E atau masih D, kalian wajib untuk mengulang terlebih dahulu mata kuliah tersebut. Dan di BSI ini juga ada kelas karyawannya loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang kerja nih, ingin melanjutkan kuliahnya atau kuliah sambil kerja, itu bisa banget di BSI. Karena di BSI juga ada paket karyawan. Di sore hari dia mulai jam 5 sore biasanya kuliahnya, sampai malam hari biasanya sampai jam 9 malam teman-teman. Seperti itu. Jadi sekarang semuanya serba dipermudah untuk kalian yang ingin melanjutkan perkuliahan dan sudah ada niat tersebut dan masih bingung mau pilih universitas swasta yang mana. Di sini aku sudah memberikan informasi ya seputar universitas swasta di BSI. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan seperti biasa untuk kalian yang belum klik tombol subscribe dan like-nya, mohon diklik dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik tombol tersebut. Semoga kalian dipermudahkan niat kalian untuk berkuliah. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Dan dinantikan ya video selanjutnya seputar dunia perkuliahan maupun mata kuliah yang ingin aku bahas. Yaitu ada beberapa mata kuliah di manajemen yang ingin aku bahas di video berikutnya ya teman-teman. Oke, semangat kita pejuang sarjana, pejuang S1, semangat, bye-bye.